Inilah cerita manhwa yang tipikal masuk ke dunia game, tapi dia malah disukai sama semua villain di gamenya. Dan inilah manhwa yang baru rilis, yang diadaptasi dari sebuah novel yang memiliki genre harem dan action. Jadi bakal menarik lah ceritanya. Jadi, bagaimana para villain di gamenya ini bakal merebutkan MC, yang seorang murid biasa dan cupu. Dan judul manhwanya Fated to Love by Villain. Jadi, biar belum lagi kita gas aja lah kalau cerita manhwanya. MC adalah orang yang suka bermain game. Nama gamenya adalah Savior Rising. Cerita akademi yang cocok untuk anak muda. Dan seperti biasa, MC menyelesaikan gamenya dan melihat semua endingnya. Tapi tiba-tiba dia dikirim ke dunia gamenya. Padahal dia gak punya masalah dengan developer atau menghina gamenya. Tapi dia tetap masuki tubuh Dawood Campbell, seorang pewaris Viscount dan cuma NPC di gamenya. Wilayah dia itu damai dan gak ada dungeon. Bahkan di cutscene gamenya itu, daerahnya ini gak ditunjukin. Jadi pas anak Viscount masuk ke Akademi Kekaisaran, itu memang agak aneh. Dan pas keberangkatan Dawood, dia diberi perpisahan sama semua warganya. Dan bapaknya ini menyuruh Dawood untuk jangan terlalu menarik perhatian. Dawood juga sadar karena stat dia itu semuanya F. Memang gila banget sih stat dia. Tapi dia mendapatkan quest untuk masuk ke akademi. Lalu dia merenungkan kalau di sistem gamenya itu, kalau mengabaikan sebuah quest, maka game bakal game over. Apalagi akademi yang bakal dia masuki bakal hancur disebabkan oleh semua villain di gamenya. Jadi dia meyakinkan bapaknya kalau dia bakal jadi karakter sampingan aja di akademi. Tapi dari awal perjalanan ini, dia malahan bertemu dengan salah satu villain gamenya, Elnor Elinaris La Tristan atau Elnor Seahouse Darah. Dan dia adalah bos terakhir di dunia gamenya. Dan dalam cerita aslinya, dia bakal terus berselisih dengan protagonis gamenya dan kewarasan dia bakal runtuh. Lalu, Grey Demon yang tertidur di tubuhnya bakal melahap Elnor. Dan Elnor nanya, apa Dawood ini sakit? Karena muka Dawood ini pucat katanya. Tapi Dawood bilang, nggak apa-apa. Lalu mereka ngobrol sebentar, dan Dawood kaget karena Elnor ini ternyata punya sifat yang agak sensitif. Dan Dawood bilang kalau Elnor ini baik. Jadi Elnor nanya, apa dia pernah mendengar rumor tentang dia atau pernah bertemu sebelumnya. Jelas, Dawood gugup di depan Elnor. Dan pas Dawood melihat pemandangan di luar, dia melihat batu besar mengarah ke kereta mereka. Jadi, Dawood langsung memperingati Elnor, tapi sebenarnya dia ingin berlindung ke Elnor, karena Elnor punya item perlindungan diri. Dan pas Dawood bangun, dia sudah berada di atas Elnor. Dan Elnor cukup kaget karena ini pertama kalinya dia didekati oleh seorang pria. Dawood jelas gak bisa ngomong apa-apa. Jadi Elnor nanya, nama Dawood ini siapa? Jadi Dawood memberitahu namanya, dan Elnor gak akan melupakan nama Dawood ini. Lalu Dawood mendapatkan pesan kalau dia mendapatkan perhatian dari villain, dan syarat untuk special gift dia sudah terpenuhi. Dan ada butterfly di sekitar mereka. Lalu mereka naik kereta kuda untuk pergi ke akademi. Dan Dawood sambil membaca hadiah tadi. Dia mendapatkan gift Fated Attraction. Jadi, dia bakal mendapatkan berbagai hadiah jika dia memiliki banyak perhatian dari orang yang memiliki sifat jahat. Dan dia juga sadar kenapa dia dulu nggak bisa menerima sifat jahat itu. Karena di wilayah dia itu semuanya bahagia. Dan dia ngecek lagi skillnya, yaitu Desperate Survival, yang memiliki rank tanda tanya. Ini akan memberikan Dawood stats kalau dia berada dalam bahaya. Dan skill Deadly Charm, rank tanda tanya. Ini membuat dia lebih mudah mendapatkan ketertarikan dari orang yang memiliki sifat jahat. Semakin ekstrim situasinya, maka bakal makin kuat efeknya. Dawood senang dengan skill Desperate Survival karena pasti berguna nantinya. Tapi dia ragu dengan skill Deadly Charm ini, karena dia tahu siapa saja yang memiliki sifat jahat di dunia gamenya. Dan mereka semua berbahaya. Seperti seorang warrior yang gila bertarung, sword guard yang menebas siapapun di 3 langkah di dekatnya, assassin yang akan membunuh siapapun kalau dia dibayar, dan penyihir hebat yang moralnya sudah tumpul. Tapi dia heran kenapa skill dia itu memiliki rank tanda tanya, padahal dia ini sudah seorang veteran di gamenya.
Lalu dokter yang mengobati Daud ini memberikan peringatan ke dia kalau sebaiknya jangan dekat-dekat dengan Elnor karena Elnor ini punya banyak musuh dan Daud cuma bilang kalau dia bakal mengingat perkataan dia. Tapi Daud sudah terlibat dengan Elnor. Dan pas memikirkan ini, dia dipanggil sama gurunya karena bakal ada evaluasi praktis dan dia bakal melawan kandidat hero Elia Crisanax, protagonis dalam Sapphire Rising. Ya, MC gamenya cewek. Jadi nggak bakal ada unsur NTR-nya. Kayaknya, nggak tahu sih. Daud jelas ketakutan apa dia bakal bisa menang nantinya. Lalu Elnor baru balik aja setelah mengurus beberapa masalah. Dan wakil ketua OSIS frustasi dengan kelakuan Elnor. Lalu mereka ngobrol soal beberapa banyak tubuhnya dan masalahnya Elnor. Dan wakil ketua OSIS juga memberitahu soal ujian masuk yang masih berlangsung. Dan dia bilang soal Elia dan Daud. Elnor manggil nama Daud dan ini membuat wakil ketua OSIS heran. Tapi Elnor bilang kalau Daud itu memang aneh. Lalu Daud yang berhadapan dengan Elia gemetaran. Dan dia ini dihina sama murid lainnya. Tapi dia sadar kalau ini situasi yang berbahaya. Jadi skill dia pasti berguna nantinya. Dan pas Daud berpikir, Elia nebak kalau Daud ini lemah banget. Padahal Elia ini ingin menghajar Daud karena dia ini dekat dengan Elnor. Ya, dia benci dengan keluarga Tristan. Dan Daud sudah tahu dengan drama yang dimiliki sama keluarga mereka berdua. Jadi dia nggak bisa membatahnya. Tapi caranya Daud bisa bertahan hidup dengan membuat Elia emosi dan serius menyerang dia. Jadi Elia yang emosi langsung menerjang Daud, tapi Daud berhasil menghindari serangannya. Dan muncul pesan kalau bahaya terdeteksi dan skill dia ini aktif menjadi rank X. Dan Daud memukul Elias dan membuatnya terbang keluar arena. Semuanya jelas kaget, jadinya sekarang dia menjadi perhatian semua murid dan para guru. Lalu para guru rapat soal Daud yang kemungkinan menang melawan Elias itu 0%. Tapi dia berhasil menang dengan suatu cara. Jadi para guru ini menyimpulkan kalau Daud ini bisa aja seorang jenius. Jadi mereka sekarang bakal mengawasi Daud apa dia bakal berguna nantinya. Lalu di kamarnya, Daud melihat berita dia yang dilebih-lebihkan. Dan dia mendapatkan pesan kalau ketertarikan Elnor meningkat. Dan ini jelas membuat Daud heran kenapa Last Boss bisa tertarik dengan dia. Dan dia mendapatkan pesan lagi kalau dia mendapatkan Tristan Sword Teknik. Dan dia juga melihat profil Elia yang ada di sana. Dan stat penasarannya itu 4. Ini jelas membuat Daud heran kenapa Elia bisa di sana. Padahal dia nggak punya niat jahat dan nggak tertarik dengan Daud. Tapi tiba-tiba ada ketukan pintu dan ternyata di luar pintu adalah Elias. Daud jelas heran dong. Tapi Elia datang karena dia ingin dekat sama Daud. Tapi Elia duluan diusir sama penjaga asrama. Tapi dia kesal kenapa Daud ini nggak nurut aja. Lalu dia tabrakan dengan Elnor di koridor. Dan Elia sempat mengingat masa lalu dia. Dan Elia ini marah banget. Tapi Elnor gak peduli dan mau barang dia dikembalikan. Dan Elia membuat kesalahan karena dia memberitahu lokasi kamarnya Daud. Dan ini membuat Elnor marah dan melarang Elia mendekati Daud lagi. Dan Elnor ini gak bercanda. Jelas dong Elia makin penasaran kenapa Elnor bisa tertarik dengan Daud. Lalu mereka bakal melakukan ujian penempatan kelas. Karena Daud mengalahkan Elia, seorang kandidat hero, jadi dia dimasukkan ke grup level tinggi. Dan dia heran kenapa rasa penasaran Elias meningkat. Tapi Daud fokus saja ke ujiannya sekarang. Dan Elnor yang bakal menjadi pengawas ujiannya. Jadi mereka masuk ke dungeon dan mereka sadar dengan sesuatu yang aneh. Dan Daud langsung tahu kalau ini adalah event Elnor. Daud juga sadar kalau orang yang ada di sini itu adalah orang yang penting untuk cerita ke depannya. Dan Daud langsung bergerak dan membuat rencana. Kalau di sini ada ruangan besar dan mereka disuruh ke sana agar lebih aman melawan asasinnya. Tapi Daud bakal menunggu di sini karena penting sambil menunjukkan wajah serius. Lalu Daud yang ditinggal sendirian merenung soal incaran asasinnya itu adalah Elnor, bukan dia. Jadi dia bakal menjauh dari skenario ceritanya. Tapi dari belakang dia dipanggil
dan pesan situasi berbahaya langsung muncul di hadapannya. Lalu suster ini nanya ke Elia apa Daud bakal oke-oke saja ditinggalin sendiri. Elia bilang pasti nggak apa-apa lah. Lalu Daud yang berjalan bareng sama orang ini, dan orang ini mulai menunjukkan wujud aslinya dan mau menyerang Daud. Tapi Daud sudah sadar dan sudah bersiap, dan jelas membuat assassin ini kaget dan dia langsung menyerang Daud. Tapi kita dilihatin dengan anggota parti Elia yang berhasil mengalahkan semua assassin yang mengincar mereka. Lalu mereka menginterogasi assassinnya dan bertanya soal Husband. Elia nanya apa memang harus segitunya menginterogasi. Elnor balas kalau mereka kesini untuk membunuh dia. Dan Husband adalah assassin yang mengambil wajah seseorang setelah dia membunuhnya. Jadi sekarang mereka bakal tahu siapa incaran Husband. Elia sempat tanya apa hubungan Elnor dengan Daud. Tapi Elnor bilang kalau mereka itu cuma kenalan aja. Dan kita ke Daud yang sedang menghajar Husband. Sampai Husband ini merasa malu kalau dia kalah dengan Daud. Dan karena Daud menggunakan skill pedang Tristan, Daud mendapatkan pesan kalau teknik pedangnya itu meningkat. Jadi Husband mengira kalau Daud ini orang Tristan. Dan dia kagum dengan Dashwood. Dan skill Daud yaitu Deadly Charm aktif. Jadi, karena Husband gak bakal dibunuh sama Daud, Husband bakal mengincar Elnor lagi. Tapi Daud mengancam balik kalau dia bakal melindungi Elnor. Dan ini membuat ketertarikan Elnor meningkat lagi. Ya, karena Elnor di belakang dia sambil mendengarkan ucapan Daud. Lalu besoknya, Wakil Lucius merenung soal kejadian kemarin karena pekerjaan dia ini menumpuk dan sadar kalau ada mata-mata di akademi ini. Tapi Elnor malah merenung menatap ke atas dan membalas dengan seadanya aja. Apalagi orang yang bersama Elnor menerima hadiah, tapi cuma Daud sendirian yang gak mau menerima hadiah. Jadi dia mengira kalau Daud ini menghindari penyelidikan. Elnor menjawab, begitukah? Jadinya dia dilempari barang. Dan Wakil Luciusnya tanya, apa masalah Elnor ini? Karena dari tadi dia terus melamun terus. Elnor menjawab kalau dia mulai tertarik dengan seseorang. Siapa lagi dong kalau bukan Daud. Wakil jelas kaget dengan perkataan Elnor karena dia berpikir kalau kemungkinan Daud itu punya niat jahat. Elnor juga tahu, jadi dia bakal menguji Daud dari dekat. Lalu dia melihat pesan soal main quest pertama sudah selesai dan bakal terjadinya quest baru dalam 3 hari. Lebih tepatnya di hari penerimaan murid baru. Dan di cerita gamenya, di sini bakal dipilihnya job apa yang bakal dipilih sama protagonis gamenya. Tapi karena sekarang Elia memakai pedang, Daud juga bakal menggunakan pedang saja. Tapi masalahnya itu karena Elnor dan Elia memiliki quest di hari yang sama. Protagonis dan villain memiliki event di hari yang sama. Ini membuat Daud khawatir. Tapi pesan menunjukkan hadiah duplication pass. Jadi dia bisa niru skill Elnor. Tapi untungnya Daud punya cara agar dia bisa menghadapi event 3 hari nanti. Lalu dia pergi ke sebuah gudang perlengkapan lama. Dan di sana dia mencari barang Ultima of Divinity, dupa yang mengandung kekuatan 1000 tahun yang lalu. Dan pas dia mengambil barangnya, semua barang lainnya jatuh. Tapi dia malah menangkap seseorang cewek bernama Yuria. Dia adalah bos terakhir di chapter kedua gamenya. Ya, dia juga bakal jadi harem Daud. Dan Daud ingat kalau item tadi itu milik Yuria. Lalu pesan situasi berbahaya muncul dan Daud langsung diserang. Di sini Daud benar-benar kesusahan meskipun dia punya skill rank X, tapi tubuh dia bakal merasa sakit. Jadi dia mau damai, tapi Yuria terus menyerangnya. Tapi untungnya Daud tahu cara agar bisa menghindari serangannya, yaitu jarak 3,5 langkah. Dan Yuria nggak bakal bisa mengalahkan musuh yang di luar jangkauan serangannya dia. Karena itu mekanisme dari kutukan Yuria. Jadi Yuria menyuruh Daud maju, tapi Daud nggak mau. Dan pas lagi tatapan itu, perut Yuria bersuara. Dan Daud ingat kalau ini adalah area pribadinya Yuria. Guru pun takut ke sini, jadi dia mengira kalau Yuria ini pasti lapar. Jadi Yuria dikasih biskuit. Yuria menolak, tapi pas dilemparin biskuit, biskuitnya langsung dihap. Karena memang susah komunikasi dengan orang yang lapar. Jadi Yuria membiarkan masalah yang tadi dan nanya dia ini siapa. Daud bilang kalau dia adalah orang yang disuruh untuk memberi makanan ke Yuria dan membawakan pesan tentang saudara dia yang baik-baik saja di kerajaan suci. Dan Kaisar nggak akan peduli jika Yuria itu hidup ataupun
mati. Jadi dia menyuruh Uriah untuk diam-diam saja di sini. Lalu Daud pergi. Jadi Uriah ini berasal dari kerajaan suci dan alasan dia bersembunyi karena pedang dia itu evil item. Dan karena itu Uriah harus bersembunyi. Dan itu mengapa dia terkena kutukan 3 langkah. Lalu Uriah yang mendengar berita itu tenang dan tertidur lagi. Lalu besoknya guru memberikan info soal bangunan sekolah dan menyuruh mereka memilih jurusan yang mereka tekuni nanti. Lalu mereka pergi ke Void Zone. Itu adalah sisa-sisa perang antara surga dan neraka. Disitulah para warrior yang menerima berkah dari dewa untuk melawan demon. Bahkan sudah ratusan tahun berlalu, pertikaian antar energi death dan divine masih berlangsung. Dan area ini adalah area yang penting. Dan jika demon melarikan diri, kerajaan suci, tribal alliance, dan kerajaan membuat golden triangle untuk mengawasi area itu. Dan akademi lainnya juga sama. Lalu ada murid yang nanya, apa mereka boleh mendekat? Guru bilang kalau itu boleh, yang penting mereka masih di dalam perisainya. Jadi sekarang mereka bakal istirahat, tapi Daud bakal melakukan sesuatu. Jadi dia minta izin, apa boleh makan siangnya di tempat yang agak jauhan. Guru memperbolehkan, tapi jangan jauh-jauh. Lalu murid lainnya menghina Daud karena dia mendapatkan perhatian dari para cewek. Lalu Daud bersiap dan dia membuka sebuah portal yang berisi makhluk yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Dan itu adalah portal yang menunjukkan malaikat. Dan para malaikat sadar dengan Daud. Tapi Daud cuma memperhatikan mereka yang lagi memasang tembok. Lalu ada malaikat yang datang lagi menggunakan mobil. Ya, mobil. Dan mereka saat ini sedang membuat pertahanan. Lalu Daud menjelaskan kenapa angel tidak bisa turun ke dunia. Karena mereka itu mirip seperti militer. Ada hierarki dan rantai kendali. Dan bertemu dengan angel itu bisa terjadi di chapter kedua gamenya. Dan berinteraksi dengan angel tingkat tinggi nanti bisa setelahnya. Dan Daud tahu keinginan mereka, jadinya Daud makan. Angel yang lapar tanya apa boleh istirahat sebentar, tapi dimarahi langsung. Karena syarat untuk turun belum terpenuhi. Jadi mereka disuruh lanjut kerja. Jadi Daud yang baik hati dan gak punya niatan lain memberikan makanan ke para angel. Jadinya para angel bisa beristirahat 10 menit. Lalu pemimpin angel ini berterima kasih ke Daud dan dia bakal memberkati item yang dia bawa. Tapi permintaannya itu harus masuk akal dan memenuhi ekspektasi dia. Daud kaget karena segampang itu negosiasinya. Padahal dia sudah membuat rencana lain. Tapi angel ini tahu kalau Daud itu agak curiga dan bilang Daud ini punya kemampuan tapi gagal untuk meningkatkannya sedikit pun. Jadi bakal berguna kalau diinvestasikan sekarang. Daud mengira yang dimaksud adalah bakat dia, yaitu loved by evil. Daud diberitahu lagi kalau berkat itu lebih kuat dari yang dia kira. Walaupun cara menggunakannya itu akan ditentukan oleh Daud sendiri. Makanya sekarang dia ditangkap sama monster yang keji tapi ramah. Daud sudah menduganya dan setelah mendapatkan Turibel, dia akan menemukan rute untuk bertahan hidup. Dan angel ini memuji Daud karena manusia lain bakal ketakutan, tapi dia malah dengan tenangnya menyusun rencana. Dan dia memanggil Daud yaitu calon orang hebat. Dan pemberkatannya selesai, Daud agak heran dengan perkataan dia soal keji tapi ramah dan calon orang hebat. Dan angel ini bilang kalau setidaknya dia percaya dengan Daud. Lalu Daud berenung soal dia bekerja keras untuk bertahan hidup dan peringatan angel tadi bakal dia ingat. Lalu Daud cek item dia yaitu Ultima of Divinity yang memiliki kekuatan khusus dari makhluk suci dan punya 2 skill. Pertama, Asceticism, dapat menggunakan mana untuk mengubah semua stat menjadi konstitusi. Cooldown 20 detik dan dapat ditingkatkan dengan Proof of Faith. Yang kedua adalah Protective Seal, menggunakan mana untuk membuat perisai sekali pakai dan cooldown 20 detik dan dapat ditingkatkan dengan Stigmata. Dan Daud berterima kasih ke angel tadi karena sudah memberikan dia berkah yang berguna. Tapi Daud ini nggak memiliki mana, jadi dia bakal kesusahan. Makanya dia pergi ke suatu tempat dan untuk masuk ke area ini dia perlu rekan. Tapi Daud ini nggak punya rekan. Tapi Daud bilang kalau rekan dia bakal segera datang. Dan itu adalah Elia. Jadinya Daud mengajak Elia bersama masuk ke dungeon. Dan Elia kagum karena Daud membuat strategi yang membuat yang lainnya
cemburu. Lalu mereka masuk ke dungeon buatan sekolah. Elia tanya apa Daud yakin. Tapi Daud ini yakin kalau Elia ingin berteman, maka lakukan sesuai arahan dia. Lalu Daud memberikan arahan ke Elia untuk mengalahkan monsternya. Dan dengan arahan dari Daud, Arya bisa dengan mudah menghindari serangan dan menyerang balik musuhnya. Tapi Elia marah kalau Daud itu tahu soal serangan monsternya, kenapa dia nggak nolongin. Tapi Daud nggak bisa karena dia cuma NPC rank F. Dan dia merenung soal skill Desperate Survival dia. Karena itu bukan skill OP, makanya dia harus segera meningkatkan stats dia. Lalu Elia berteriak ke Daud dan Elia menyiram monster di belakang Daud. Lalu mereka memecahkan rekor sebelumnya. Elia kaget, padahal dia sendiri yang bertarung, tapi kenapa mereka berdua yang diselamati? Daud cuma bisa menyemangati Elia dan menyuruhnya untuk berusaha di stage berikutnya. Elia cuma bisa diam sambil marah. Lalu di ruangan guru, dekan akademi ini yaitu Percy kagum dengan mereka berdua. Dan Conrad, salah satu guru, juga kagum dan akhirnya dia menemukan orang yang dia cari selama ini. Percy mengira kalau Elia yang dibicarakan, tapi Conrad malah tertarik dengan Daud. Percy mengira kalau Daud ini cuma penipu, tapi Conrad bilang itu kesalahan dari para mage. Dan Conrad bilang kalau kandidat warrior nggak bakal bisa memecahkan rekor baru kalau nggak ada Daud di sana. Karena Daud adalah kunci dalam pertarungan ini. Karena dia memberikan posisi dan caranya Daud memberikan arahan dengan sangat tepat. Makanya Conrad makin kagum dengan Daud dan dia mau bertaruh dengan Percy. Lalu dia memberikan pengumuman ke mereka berdua kalau dia tertarik dengan mereka berdua dan memberitahu kalau dia bertaruh dengan Percy. Dan taruhannya adalah apakah mereka bisa memecahkan rekor untuk murid tahun baru. Dan jika berhasil, dia bakal mengizinkan mereka membuat satu permintaan ke Percy. Tapi Conrad gak memaksa mereka. Tapi Daud menerima tantangan itu. Lalu Kokelosis yang menemui Elnor yang lagi membersihkan pikirannya dengan latihan. Lalu dia bergumam, seekor demon hidup dalam garis keturunan Tristan. Rumor buruk ini punya dua sisi. Salah satu, mereka punya kehebatan di luar nalar. Satunya lagi adalah ledakan gila yang sesekali muncul. Itulah mengapa meskipun pencapaian keluarga Tristan luar biasa, tapi tahun-tahun terakhir mereka bakal sengsara. Wakil Lucius tanya apa ini serius, tapi Elnor bilang kalau ini nggak serius. Jadi sekarang dia melaporkan soal Daud akhir-akhir ini kelihatan pergi dengan Elia. Elnor tanya, jadi mereka itu berduaan saja. Wakil Lucius menjawab karena pertarungan buatan itu memang perlu dua orang. Jadinya Elnor mengembuskan napas dan meminta diantar ke sana. Cemburu. Lalu balik ke Daud dan Elia nanya apa rencana Daud. Dan dia ini agak ragu soal menantang rekor sepanjang masa akademi ini. Dan Elia nanya apa alasan Daud bisa seberani ini. Daud bilang karena Elia ada di sini. Menggoda terus, goreng terus. Jadi Conrad tanya apa mereka siap dan nanya apa tingkat kesulitan yang mau mereka pakai. Dan Daud ingin kesulitan yang tingkat max. Percy marah dengan kesombongan Daud dan Percy marah ke Conrad karena mereka bisa aja kehilangan nyawa di tes ini. Tapi Conrad menyemangati mereka berdua. Lalu pesan berbahaya muncul di hadapan Daud dan Daud dengan mudah memotong kepala monsternya. Ini jelas membuat Conrad kesenangan, Elia juga senang. Tapi Percy kaget karena Daud ini ternyata kuat. Jadi Conrad bilang kalau Daud itu cuma pura-pura lemah. Bahkan dia bakal tertipu kalau nggak melihat kemampuannya langsung. Dan semakin lama pertarungan, maka monster bakal makin kuat dan mereka juga bakal makin kuat bersama. Dan untuk monster terakhir, Daud menggunakan teknik pedang Tristan level P. Dan Conrad langsung memberikan ucapan selamat ke mereka berdua. Tapi monster tadi masih ada yang bergerak dan bakal menyerang Daud. Tapi Conrad langsung muncul dan menghabisinya. Dan sekali lagi mengucapkan keberhasilan mereka karena telah menyelesaikan rekor akademi. Lalu Daud dan Elia menerima surat janji yang dapat meminta apapun ke Percy. Elia senang banget dan dia tanya ke Daud kenapa dia bisa setenang itu. Dan Elia memuji Daud dengan keterangan dia. Ya, padahal Daud sudah tahu semuanya dari game. Lalu Elia mau salam tinju karena mereka sekarang berteman. Dan Daud mau aja. Dan tingkat penasaran Elia meningkat lagi. Lalu Elia pergi dan Daud mendengarkan suara yang bilang kalau Elia itu orangnya friendly atau aneh sih. Dan dia baru sadar kalau yang ngomong itu adalah Elnor di belakangnya. Mampus. Dan Elnor ini nanya apa Daud suka dengan
Elia dan muncul pesan bahaya terdeteksi. Jadinya Daud membuat alasan. Meskipun dia latihan sama Elia, dia masih ingin bertemu dengan Elnor. Dia ngira itu gak bakal berhasil, tapi Elnor nanya kalau Daud ini merindukan dia. Daud langsung menjawab, iya. Elnor tanya kenapa, Daud jelas gak bisa jawab. Tapi itu dibiarkan saja sama Elnor. Dan disuruh harus mengingat siapa prioritas pertama Daud. Hihi, cemburu. Lalu Elnor memberikan Daud surat dan Daud disuruh membaca suratnya pas dia sendirian. Ternyata isi suratnya itu meminta Daud untuk menjadi partner Elnor di penyambutan murid barunya. Dan tiba-tiba ada ketukan di pintunya dan di sana ada Elia dan langsung memberikan Daud surat juga. Dan Elia langsung pergi dan bilang untuk segera baca suratnya. Dan dia isi suratnya juga permintaan menjadi partner, bos terakhir dan protagonis. Jelas Daud bingung bagaimana ini bisa terjadi. Kalau dia milih Elnor, maka dia bakal dianggap sebagai penjahat sama Elia. Tapi kalau dia milih Elia, maka bisa saja Daud ini mati. Dan pas penyambutan murid baru, Elia jalan bareng sama Daud. Tapi Daud ini agak berbeda. Ternyata itu adalah klon yang Daud beli menggunakan poin yang dia miliki. Dan dia melihat pesan event double date. Dan jika gagal, maka dia bakal kena penalti. Dan pas dia mengkhawatirkan soal klon dia ini, dia mendengar suara raungan yang sangat keras. Dan ternyata itu adalah monster yang ditangkap. Lalu Elnor datang dan nanya ada bau di sekitar Daud. Dan Daud membuat beberapa alasan, tapi Elnor yakin ini dari Daud. Dan ini membuat Elnor malu-malu mau. Oke, saat ini Daud kaget karena bau dia itu adalah bau dari feromon. Daud jelas ingin menghentikannya, tapi ada pesan muncul kalau efek feromon ini sudah aktif ke Elnor. Dan Elnor berusaha agar nggak makin suka dengan Daud. Dan Elnor bilang kalau Daud ini ternyata gagah. Jadi Daud ngajak Elnor jalan-jalan dan dia harus meyakinkan agar tidak bertemu dengan Elia. Elnor minta pelan-pelan saja. Lalu mereka jalan-jalan dan Daud ini ingin menurunkan efek dari feromonnya. Dia ngajak ke toko makanan yang nggak sehat, tapi Elnor bilang kalau dia suka dengan makanan ini. Dan di toko aksesoris, dia bakal milihin aksesoris. Dan dia membelikan Elnor kancing baju. Dan pas banget, Elnor lagi perlunya dengan kancing baju. Ya, lalu mereka istirahat sebentar, dan Elnor nanya jurusan apa yang dipilih sama Daud. Dan Daud bilang kalau dia milih teologi. Elnor sebenarnya ingin Daud milih knighthood, tapi Daud bilang kalau dia punya alasan memilih teologi. Dan Elnor nanya lagi apa yang mau Daud pelajari. Daud bilang kalau dia ingin belajar untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dalam pikirannya adalah hidup dirinya dan keruntuhan Elnor. Dan holy skill itu penting untuk mendapatkan ending yang dia inginkan. Karena event berikutnya bosnya bakal lemah terhadap holy power. Tapi Elnor nanya apa itu ada hubungannya dengan dirinya. Dan Elnor jelasin kalau keluarga Tristan memiliki kutukan yang bisa membuat mereka menggila. Dan solusinya itu adalah angel blessing. Dan itu mujizat yang sangat susah didapatkan. Dan Elnor nanya lagi kenapa Daud terus di dekat dia. Bahkan di saat ada rencana pembunuhan, Daud selalu di dekat Elnor. Daud bilang karena dia ingin melindungi Elnor. Elnor nanya lagi kenapa sampai segitunya. Dan Daud membalas kalau dia nggak melindungi Elnor maka dia bakal mati. Dan Elnor bilang kalau Daud ini beneran pria yang aneh. Lalu ke Elia yang mengira kalau Daud ini orang yang aneh karena dari tadi dia nggak ngomong. Dan saat ini mereka pergi ke ruang bawah tanah. Dan Elia ini ingin dekat dengan Daud agar tahu informasi soal keluarga Tristan. Dan di bawah tanah ini ada banyak monster. Dan pas Elia melihat lebih dekat, tiba-tiba terjadi ledakan. Dan Daud melindungi Elia. Dan semua orang kaget dengan getaran ledakan itu. Lalu monsternya kabur, jadinya Elia sekarang yang akan melindungi Daud. Dan Daud menerima notif kalau main quest muncul. Jadi Daud langsung pergi meninggalkan Elnor dan minta Elnor untuk mencari seorang priest. Lalu Daud bertemu dengan Elia yang sudah berhasil mengalahkan monsternya. Dan muncul notif kalau ketertarikan Elia meningkat dari penasaran menjadi tertarik.
Dan main skenario berubah karena ada satu monster besar yang berhasil kabur. Dan Elia mau menghentikan monster itu. Dan di ruang para murid, mereka diserang sama monster beruang itu. Dan pelindung mereka bakal segera hancur. Jadi Elnor menyuruh Priest ini menggunakan Angel Blessing. Tapi Priest ini bilang kalau nggak bakal bisa. Karena itulah skill pelindung tingkat tinggi. Dan dia ini sempat-sempatnya menghina keluarga Tristan. Tapi Daud muncul dan mengambil item Priest itu. Dan dengan item Ultima of Divinity dan skill Desperate Survival, Daud mau diserang, tapi Daud langsung mengeluarkan sihir suci tingkat tinggi, yaitu Holy Barrier. Dan ini membuat semua orang kaget, tapi bukannya senang, Priest ini malah menghina Daud. Jadi dia dibuat pingsan sama Elia. Dan Elia menjelaskan kalau menggunakan Angel Blessing setidaknya memerlukan waktu latihan 10 tahun. Dan ini mengingat Elnor mengingat tentang perkataan Daud tadi, yang dimana dia punya alasan masuk ke jurusan teologi, dan kalau nggak melindungi Elnor, maka Daud bakal mati. Dan Elia seperti menghina Elnor, karena Daud melakukan semua ini untuk keluarga Tristan dan untuk Elnor. Kalau tidak, mana mungkin Daud bakal melakukan semua ini. Dan di dalam hatinya Elnor, detak jantung dia semakin kuat. Dan dia melihat suatu cahaya dan langsung mengeluarkan pedangnya dan bilang kalau Daud memang seorang yang aneh. Lalu Elnor menyerang monster itu dan serangan dia membuat monsternya terpental. Dan monsternya langsung bangun dan menyerang balik. Dan sekarang Daud melihat teknik pedang Tristan yang asli. Dan Elnor ini membuat monsternya kesusahan dan terpental lagi. Dan ini jelas membuat Daud kaget karena perbedaan skill yang dia copy dengan yang aslinya. Tapi Daud heran karena di gamenya itu Elnor nggak bakal terlibat dengan event yang beginian. Tapi dia mendapatkan pesan kalau main quest sudah selesai dan tidak adanya korban jiwa. Sungguh luar biasa. Dan Daud menjelaskan kalau guru yang ingin bereksperimen menggunakan monster adalah pendukung keluarga Tristan. Karena Elnor terlibat langsung, jadi ini bakal ribet. Tapi Daud fokus saja sekarang ke quest dia. Dan pas Elnor sudah menyerungkan senjata dia bilang sudah selesai. Tapi monsternya masih bangkit dan menyerang Elnor. Jadi Daud langsung menahan serangannya dan Daud pingsan. Lalu pas Daud bangun, dia dijenguk sama Kanselir Akademi, Atalanta Swansong, seorang nenek yang sudah berumur 1000 tahun. Dan ini membuat Daud heran kenapa dia menjenguk Daud. Dan dia kesini membawakan berita buruk dan berita yang lebih buruk. Jadi Daud ingin mendengar berita yang buruknya. Jadi Daud sekarang jadi pusat perhatian semua orang. Dan dia bakal terus terkena masalah ke depannya. Dan berita lebih buruknya lagi, Atalante nanya seberapa banyak Daud tahu tentang demon. Dan ini membuat nenek ini cukup kaget karena Daud gak khawatir sedikit pun pas dia ditanyai sama nenek ini. Tapi Daud gak mau memberikan info berapa banyak yang dia tahu soal demon ini karena dia nggak terlalu yakin dengan nenek ini, karena cuma Daud yang belum punya kelas dan nenek ini tahu kalau Daud itu jengkel. Jadi dia menggunakan sihir untuk membuat ruangan hitam. Dan nenek ini mulai yapping soal hegemoni sekarang tidak memiliki banyak kendali masyarakat. Dan Daud bilang kalau kudeta asosiasi tribal, perubahan pada organisasi kekaisaran suci, dan soal penerus takhta. Dan ini adalah penyebabnya. Dan jelas ini membuat nenek itu kagum. Dan dibilangin kalau Golden Triangle saat ini sedang terjadi persaingan sengit dalam mendapatkan talenta yang hebat. Dan Daud menjawab, karena dia ikut peristiwa sebelumnya, dia sekarang menarik perhatian mereka. Tapi mereka masih belum bergerak dan kemungkinan ada yang menghalangi informasinya bocor. Dan Daud menyimpulkan dia bakal kena bahaya kalau dia nunjukin dirinya sekarang. Dan nenek ini bilang kalau dunia bakal berakhir sambil menunjukkan sebuah segel. Daud tahu itulah segel Purifiers. Jadi Purifiers ini adalah organisasi pemuja demon di balik bayang-bayang. Dan tujuannya itu tipikal membawa demon ke sini dan menghancurkan dunia. Dan insiden Elnor itu disebabkan oleh para pemuja demon ini. Dan tujuannya itu menyerang keluarga Tristan. Dan dia memperingati Daud, mungkin dia bakal diserang lagi. Lalu dia memberikan Daud interdimensional key, item broken yang bisa membuka pintu ke dunia lain. Dan nenek ini ingin bagaimana perkembangan Daud ke depannya. Dan obrolan mereka tadi itu adalah rahasia. Sebelum pergi, nenek ini tanya bagaimana hubungan Daud dengan Elia dan Elnor.
Daud bilang dengan muka kesal kalau baik-baik sajalah. Jelas Daud nanya, memang sepenting itukah? Jelas kalau nggak damai, maka dunia bakal hancur. Daud jelas marah, kenapa dunia bisa hancur segampang itu. Lalu Daud yang ditinggalkan sendirian mulai memikirkan soal item ini yang nggak mungkin bisa didapatkan oleh player. Jadi ada yang aneh dengan skenario ceritanya. Lalu Konrad datang dan ingin membicarakan sesuatu dengan Daud karena Daud belum masuk kelas, tapi dia masih diberi tugas sama Konrad dan dia bakal masuk di kelas yang sama bersama mereka. Ya, di kelas yang sama dengan Ketua OSIS Elnor dan Wakil Ketua OSIS Elia. Jadi gue salah soal cewek yang bersama Elnor itu. Lalu di kelas pas pelajaran soal kesatria, tapi Elnor malah melawan materi yang diberi sama gurunya. Tapi Elia malah mendukung perkataan gurunya. Lalu mereka mulai berdebat dan Daud yang duduk di tengah mereka cuma bisa diam dan ketakutan. Tapi Daud bilang kalau lanjut saja pelajarannya. Dan itu menjadi kemenangan pertama Elia. Dan Elnor menyuruh pelajaran dilanjutkan. Jadi Daud ngecek pesannya. Elnor dari kepercayaan menjadi rasa sayang satu. Dan teknik pedang Tristan sudah 50% kesamaannya. Dan dia juga mendapatkan teknik pernapasan yang cocok. Dan pas Daud merenung ini, Elia dan Elnor malah berdebat sambil diam. Lalu dia ngecek status Elia juga. Dari penasaran menjadi tertarik. Dan dia melihat skill Rule of Evil yang bisa membuat orang baik menjadi orang jahat. Dan jika berhasil, maka Daud bakal mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Ini membuat Daud sedikit tertarik. Dan sekarang mereka bakal masuk ke pelajaran Konrad. Dan tugasnya itu simple, bertahan hidup di hutan dan membawa hal yang disukai sama Konrad. Dan waktunya itu 10 menit. Dan nilai akan ditentukan sama Konrad dan Elnor. Padahal Elnor mau ikut dan Elia nyengir ke Elnor. Dan sebelum dimulai, Daud memikirkan cara membuat orang menjadi jahat. Lalu Elia datang dan mengajak Daud menjadi satu tim. Tapi Daud menolak tawarannya Elia dan menyuruh Elia sama temannya saja. Elia balas, kan mereka temenan. tapi Daud bilang kalau mereka ini belum deket. Jelas Elia frustasi dan pergi. Dan Daud mengira kalau itu terlalu kasar. Lalu ada murid yang datang dan nanya apa hubungannya Daud dengan Elia. Dan nama dia adalah Talion Armen. Dia adalah orang terkuat setelah Elia dan bakal menjadi mid boss di chapter kedua. Dan dia mendadak marah ke Daud. Lalu notif muncul kalau dia berhasil membuat orang baik menjadi jahat. Dan Talion ini marah kalau duel Daud itu pasti palsu. Tapi Daud bilang itu real dan mengejek Talion. Kalau tujuan Talion itu dikalahkan dengan sekali pukul. Dan bilang kalau perbedaan cara mereka. Talion yang kepancing membuat taruhan dengan Daud soal siapa yang mendapatkan skor paling tinggi nantinya. Dan Daud cuma berpikir Dori. Lalu Elnor ditanyai sama Konrad kenapa nilai Daud sudah sempurna padahal ujiannya aja belum mulai. Tapi Elnor bilang kalau Daud ini pantas menerima nilai itu. Konrad jelas gak setuju. Jadi Elnor menaruhkan diri untuk melihat langsung bagaimana Daud menyelesaikan tugasnya. Tapi dihentikan sama Konrad karena dia tahu kalau Elnor cuma ingin dekat sama Daud. Elnor bilang kalau dia harus melindungi Daud dari Elia. Tapi Elnor diancam dia bisa dikeluarkan. Lalu Trisa melihat sebuah aura jahat di hati Elia. Dan Elia benar-benar meluarkan perasaan marah dia ke para monster. Trisa yang sadar nanya kondisi Elia. Elia mengelak tapi sudah ketahuan. Jadi Trisa memberikan kata-kata ke Elia. Kalau Daud menjauhi Elia ini karena Daud itu bangsawan di pelosok. Kalau kandidat hero dekat dengan Daud, itu bisa bikin orang lain salah paham. Dan Trisa bilang kalau mungkin Daud menjauhi Elia agar dia bisa meningkatkan reputasinya dulu. Dan dibilangin kalau Daud itu menganggap Elia sebagai temannya. Lalu Daud yang sedang lari dan notif yang menunjukkan kalau Talion sudah emosi parah ke Daud. Dan Daud cuma menghindari serangan Talion sambil berlari. Dan Talion marah kenapa dia terus nge-KS saja. Daud ngomong kalau begitu bagi saja hadiahnya sambil mukanya ini sarkas. Talion makin marah dan mau melemparkan senjata dia, tapi tombak dia dihancurkan sama Elia. Dan dia bilang jangan ganggu temanku.
Dan Elia mengancam Talion jangan mengganggu temannya. Talion mengobrol dengan Elia, tapi Elia malah mengancam Talion dan nanya apa yang mau dilakukan ke Daud tadi. Dan sifat yang dari Elia mulai muncul. Lalu Talion dijatuhkan dan Elia nggak mau mendengarkan alasan Talion. Jadi Talion nanya kenapa Elia terus melindungi Daud. Elia bilang, lo tuh nggak ada urusannya dengan siapa gue berteman. Daud jelas panik dong, kenapa Elia bisa segitunya. Dan Elia nantang, kalau begitu kenapa nggak Talion aja yang kena pukulan kayak kemarin. Talion sadar kalau jika dia kena pukulan maka dia pasti langsung KO. Jadi dia langsung minta maaf ke Daud. Lalu Elia pergi dan Daud berasumsi kalau dia masih berteman dengan Elia untuk sekarang. Dan pas Daud mengumpulkan tugasnya, dia didatangi sama Trisa dan mengobrol soal Elia. Tapi Daud pergi duluan karena dia mengumpul tugasnya. Dan Trisa menganggap kalau Daud itu adalah masalah Elia. Tapi Daud kaget karena ada bekas pertarungan terjadi. Dan dijelaskan sama Conrad kalau Elnor maksa ingin masuk ke hutan. Jadi dia boleh masuk kalau bisa mengalahkan Conrad. Tapi ya Conrad yang menang. Tapi Elnor masih dipuji karena sudah semakin kuat. Jadi Daud memberikan barang dia dan dia mendapatkan posisi pertama. Karena kristal itu pasti disukai sama Percy. Jadi Daud disuruh baik-baik saja ke Percy. Dan sebelum berpisah, Trisa meminta Daud untuk mengurus Elia. Karena Elia bakal menggila ketika ngomongin Daud. Daud cuma bilang iya dan bakal berusaha. Dan Trisa bergumam, sebaiknya Daud beneran berusaha. Karena dia tahu kalau Elia itu juga bisa menggila. Lalu Daud menemui Percy dan meminta permintaan dia. Karena dia harus bersiap untuk melawan Purifier Boss nanti. Dan Percy juga disuruh sama nenek itu untuk membantu Daud. Dan Percy nanya apa maunya Daud. Daud merenung kalau dia bisa mengcopy skill dari Elia dan Talion. Tapi itu masih belum cukup untuk melawan bos itu nanti. Jadi dia bilang kalau dia mau meriam yang bisa menghancurkan sekolah. Percy jelas marah dong. Tapi Daud langsung mengeluarkan surat kemarin yang memperbolehkan Daud meminta apapun ke Percy. Dan alasan Daud ingin itu malah bikin Percy makin curiga. Tapi Percy tetap menerima permintaan Daud. Dan sambilan Daud minta item ke warehouse. Jadi karena sekarang sudah mendapatkan izin, Daud sekarang tinggal mencari materialnya. Dan semua itemnya itu berada di Dimensional Rift. Dan pas memikirkan ini, dia dihampiri sama Goldeva Rivelbach. Dan Daud langsung tahu kalau dia adalah bos Purifier dan pemimpin Fury Fire. Dan dia ini memberikan penawaran ke Daud untuk bekerja sama. Tapi Daud heran, seharusnya sekarang dia mendekati dan mengganggu Elia. Jadi ini membuat Daud agak kebingungan. Lalu Daud diberikan tiket ke Eyes of Twilight. Jadi Daud menjawab dia akan memikirkan penawaran dia ini. Dan Daud sadar dia tidak akan bisa menghindari takdir yang ada. Dan dia ini agak ragu apa dia harus membawa Elia dan Elnor ke permasalahan ini. Tapi itu dipikirin nanti aja. Lalu dia mengetuk pintu kamar Elnor. Dan Elnor menjawabnya. Dan nanya kenapa Daud kesini. Jadi Daud nanya, apa 3 hari lagi Elnor itu punya waktu luang? Tapi dari belakang Elnor, Megane datang dan yeping. Tapi langsung disuruh diam. Dan Daud bilang kalau apa dia bakal punya waktu nantinya. Elnor nanya apa hanya mereka berdua aja. Dan Daud bilang iya. Dan Elnor nanya bakal kemana. Daud bilang ke Eyes of Twilight. Si Megane bilang itulah tempat yang bagus untuk kencan. Tapi langsung dipotong sama Elnor dan nanya kenapa Daud mengajak dia ke sana. Daud bilang akan mengatakannya nanti pas di sana. Lalu kita flashback, Elia yang lagi berdebat dengan kakak dia dan hubungan mereka itu sangat baik. Dan dia berjanji jika dia menjadi guardian, dia bakal melindungi Elia selamanya. Lalu Elia bangun dari mimpinya karena suara panggilan dari luar ruangan dia. Dan itu adalah Daud. Dan Daud minta maaf ke Elia sambil membawakan kue. Dan Elia bilang kalau Daud itu gak keren, tapi kuenya diambil dan bilang kalau mereka masih temenan kok. Dan pas Elia mau balik tidur, Daud minta Elia untuk ikut dia sebentar karena butuh bantuan yang sangat
penting. Lalu Elnor dan Megane sedang melakukan tugasnya, dan mereka mulai membicarakan murid pindahan baru, Lilu Garuda, anak dari seorang pemimpin suku Tribal Alliance. Dia juga bakal masuk ke harem Daud. Dan semester berikutnya, dari saintis suci dari kekaisaran bakal datang ke akademi ini. Elnor juga sadar kalau akademi sedang merencanakan sesuatu, tapi memang begitu sih dari dulu. Dan Elnor ini cuma kurang jelek lah mood dia. Lalu Daud dan Elia yang lagi rebahan menatap langit, dan rebahannya itu di ketapel yang dia dapat dari Vision Warehouse. Lalu mereka terbang, dan Daud menyuruh Elia untuk fokus ke depan aja. Dan Daud bilang kalau mereka pergi ke interdimensional portal, dan menyuruh Elia untuk jangan khawatir. Lalu Daud melompat, dan Elia kaget karena Daud itu bisa melayang. Elia agak takut, tapi Daud bilang kalau mereka memang harus ke tempat yang lebih tinggi. Jadi Elia nanya gimana caranya, tapi Daud bilang nanti dikasih tahu. Jadi Daud menyuruh Elia untuk cobain lompat, dan Elia lompat tapi terlalu kuat, dan dia ini terjatuh. Lalu Elia flashback pas kakaknya Elia menyuruh Elia untuk kabur, dan Elia ini ingin kakaknya itu ikut kabur. Jadi Elia ini sudah tahu kalau bapak dan ibunya itu nggak selamat dari serangan ini, dan kakaknya Elia ini nggak bisa membalas ucapan Elia, dan dia bilang kalau jika dia ikut maka Elia bakal dalam bahaya. Selain itu dia adalah seorang guardian, jadi dia menyuruh Elia untuk pergi duluan dan berjanji bakal bertemu nanti. Tapi flashback selesai, dan Daud memegang tangan Elia, dan Elia marah karena perkataannya Daud yang berbeda. Tapi Daud menenangkan Elia, dan sebentar lagi dia pasti terbiasa. Dan Daud sudah menemukan apa yang dia cari, The Ghost of Gregory's Pavilion. Elia tanya bagaimana caranya mendapatkan itu, tapi Daud bilang kalau mereka harus segera kabur karena dari atas ada monster yang muncul. Dan tiba-tiba sekitaran mereka menjadi gelap, dan taring besar muncul, dan dibilangin kalau itu adalah beast dari interdimensional realm, dan mereka harus cepat-cepat kabur dan memastikan Elia mengambil semua yang dikeluarkan sama monsternya. Lalu mereka berhasil selamat, dan Daud tanya bagaimana ke Elia. Elia cuma nanya apa ini memang rencana Daud. Daud bilang tidak betul. Tapi Elia ini agak marah, kenapa nggak jujur aja dari tadi. Daud mengira kalau Elia nggak bakal mau ikut, jadi Elia pergi dan bilangin kalau itu sudah dia penuhi. Daud berterima kasih dan minta maaf ke Elia. Tapi ada notif yang muncul kalau ketertarikan Elia itu meningkat secara drastis. Daud jelas keheranan. Tapi Elia mengingat pas tangan dia dipegang sama Daud tadi, dan dia itu tersipu. Cihui. Oke, selanjutnya ini adalah perbandingan gambar karakter dari manhwa dan novelnya. Ya, lihat saja. Dan ya, situ aja buat part kedua dari cerita manhwa Fated to Love by Villain. Karena manhwa ini sudah mentok di chapter 20. Dan untuk part ketiganya mungkin masih agak lama, mungkin 5 chapter lagi baru gue bikin part 3-nya, karena gue sekarang ini ngeras dari chapter 10 sampai chapter 20 karena cepet-cepet. Dari itu aja buat alur cerita manhwa Fated to be Loved by Villain. Kalau kalian ingin gue membahas alur cerita lainnya, kalian bisa komentar aja di bawah. Dan kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tahu kapan gue update videonya. Dan ya, segitu aja dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, Bakakers. Manhwa, anime, manga. Oke? Okay?